ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abi Suja wa Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi wa Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadrati Masyaikh Lirboyo wa Syekh Abdul Karim Syekh Marzid al-Syekh Marsala Syekh Ismail Rizki wa Masyaikh Lirboyo wa ila hadrati Syekh Ahmad Razik bin Bahadur bin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma wa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Faslun wa sholatul jama'ati. Faslun utawi iki iku fasal. Iki fasal menerangkan tentang sholat jamaah, tentang khilaf-khilaf yang berkaitan dengan sholat jamaah dan tata caranya. Dalam hadis disebutkan bahwa la yafutu ahadan sholatul jamaati illa bidzan bin irtakabahu. Jadi seseorang itu tidak akan tertinggal jamaah sholat kecuali sebab dosa yang dia lakukan. Artinya mungkin kita bisa introspeksi diri, kenapa kok kita sering kali tertinggal jamaah atau bahkan tidak jamaah sama sekali. Dalam hadis tersebut niku disebutkan penyebabnya niku tidak ada sebab lain kecuali karena dosa-dosa yang dia lakukan. Maka zaman dulu ulama-ulama salaf niku setiap ada yang tidak berjamaah niku ditakziahi selama 7 hari. Kalau ketinggalan takbiratul ihramnya imam niku ditakziahi 3 hari. Artinya dengan beliau ketinggalan jamaah itu dianggap mendapatkan musibah. Wa sholatul jamaati utawi sholat jamaah lirijali kedue pira-pira wong lanang fil faraidi ing dalem pira-pira sholat fardu wairal jumuati saliyane sholat Jumat iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake indal musannifi ing dalem menggawe yai musannif war rafi'i lan imam rafi'i wal asahu utawi wajah kang asoh indan nawawi ing dalem menggawe imam nawawi iku annaha setuhune salat jamaah iku fardu kifayatin fardu kifayah. Bon, sholat jamaah niku nanti hukumnya dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau berjamaah untuk perempuan niku sepakat hukumnya sunnah. Sepakat. Kalau nanti perempuan itu berjamaah di masjid, maka hukumnya diperinci lagi. Kalau dia dengan datang ke masjid kok bisa menimbulkan fitnah, maka hukumnya bisa haram. Yang jelas kalau perempuan itu cantik atau tidak cantik, terlalu banyak gaya, kemayu misal, niku datang berjamaah di masjid hukumnya makruh. Jadi memang hukum asli itu sebenarnya wanita-wanita yang masih muda, yang punya paras
cantik atau tidak cantik tapi merasa cantik, itu sebaiknya sholatnya di rumah, ya. Di rumah lah. Kalau sudah nenek-nenek, tapi kalau nenek-nenek masih merasa cantik ya tetap baiknya di rumah, kemayu, ya. Niku untuk perempuan, ya, perempuan itu pokoknya di rumah. Lah kalau untuk laki-laki ini ada khilaf. Ada yang menyatakan sholat berjamaah bagi laki-laki untuk sholat fardu selain sholat Jumat niku hukumnya sunnah muakkad. Niki sebagaimana pendapatnya Abi Suja dan Imam Rafi'i. Pendapat yang dianggap lebih kuat atau wajah asoh menurut Imam Nawawi, berjamaah hukumnya fardu kifayah. Nah, yang menyatakan sunnah muakkad niku kesunahan berjamaah untuk laki-laki niku di atas kesunahan berjamaah untuk perempuan. Artinya kalau laki-laki niku tidak berjamaah niku hukumnya makruh. Kalau perempuan niku hukumnya khilaful sunnah, khilaful aula atau tidak sampai makruh. Terus yang kedua, yang dikhilafkan antara apakah sunnah muakkad atau fardu kifayah itu jamaah sholat fardu. Kalau untuk selain sholat fardu, misal jamaah sholat witir, jamaah sholat id, jamaah sholat gerhana, itu sepakat hukumnya sunnah. Juga yang dikhilafkan itu selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat sepakat hukumnya fardu ain. Lah ada pendapat yang lain bahwa sholat jamaah bagi laki-laki itu ada yang menyatakan sunnah kifayah. Jadi nak sunnah muakkad tadi ku sunnah ain, sunnah untuk per individu. Ada yang menyatakan sunnah kifayah, bahkan ada juga yang berpendapat menyatakan fardu ain. Jadi fardu ain berarti kalau dia tidak berjamaah tanpa ada uzur, berarti hukumnya dosa, haram. Ya. Nah, pendapat yang asoh tadi menyatakan hukumnya jamaah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya yang penting sudah ada yang melakukan, maka yang lain gugur kewajiban. Nah, syarat jamaah yang bisa menggugurkan kewajiban niku satu, harus syiar, nampak syiar. Nampak syiar itu artinya kalau daerahnya itu kecil mungkin cukup satu tempat jamaah. Tapi kalau tempatnya besar, dusunnya besar, maka harus ada beberapa titik tempat berjamaah yang kira-kira orang yang datang ke tempat itu tidak terlalu berat, ora rekoso. Terus syarat yang kedua, tempat dilakukannya jamaah yang kira-kira orang tidak malu datang ke tempat tersebut. Berarti harus di masjid atau di tanah lapang. Contoh yang malu, misal ada suatu dusun atau suatu desa, masing-masing titik semuanya sudah melakukan jamaah, tapi dilakukan di rumah sendiri-sendiri. Dan ini tetap tidak memenuhi syarat syiar, karena orang itu malu mau ikut masuk ke dalam rumahnya orang lain. Termasuk tidak dianggap cukup adalah ketika jamaah itu hanya dilakukan di pasar, karena tidak semua orang suka masuk pasar. Berarti
Jamaah yang dilakukan itu bisa dianggap mencukupi kalau sudah nampak syiar dilakukan jamaah pada daerah tersebut. Jadi dengan catatan tidak merasa rikuh atau tidak merasa malu untuk datang ke tempat jamaah. Terus yang kedua, tidak merasa berat atau tidak terlalu jauh jaraknya untuk datang ke tempat jamaah tersebut. Sehingga kalau suatu dusun kok hanya berjamaah di rumah masing-masing, niku belum menggugurkan kewajiban jamaah. Okay. Jadi fardu kifayahnya belum dianggap gugur. Wa yudriku lan nemoni sapa al makmumu makmum al jama'ata ing jamaah ma'al imami ing dalem sartane imam fi ghairil jumu'ati ing dalem liyane salat Jumat wa yudriku wau malam yusallim ing dalem selagine durung salam sapa imam at-taslimata ing salam al-ula kang kawitan wa illam yaqud lan senajan ora lungguh sapa makmum ma'ahu ing dalem sartane imam. Seorang makmum bisa mendapatkan fadilah jamaah bersama dengan imam kalau untuk selain sholat Jumat niku syaratnya selama imam belum salam yang pertama. Niku selama imam belum salam yang pertama, dia sudah mendapatkan fadilah jamaah meskipun dia tidak sempat duduk bersamaan dengan imam. Ya, jadi dalam jamaah niku ada pembahasan cara menemukan fadilahnya jamaah. Ada cara menemukan fadilahnya takbiratul ihram. Ada cara menemukan satu rakaat bersamaan dengan imam. Ada cara menemukan jamaah Jumat. Jadi yang pertama niku cara mendapatkan fadilah jamaah niku yang penting imam belum salam yang pertama. Lah, maksud daripada imam belum salam niku apakah imam belum membaca assalamualaikum atau yang penting imam belum sempurna salamnya? Niki ada napa? Ada khilaf. Kalau menurut Imam Romli, syarat makmum mendapatkan fadilah jamaah itu dia takbiratul ihram sebelum imamnya salam. Jadi kalau Imam Romli itu pendapatnya sebelum imam salam. Kalau Ibnu Hajar berpendapat yang penting salamnya belum sempurna, artinya belum sampai memnya alaikum. Jadi makmum takbiratul ihram Allahu Akbar, meskipun imamnya sudah salam pada saat makmum takbiratul ihram niku tetap mendapatkan fadilah jamaah asalkan takbiratul ihramnya makmum selesai sebelum imamnya sampai pada memnya alaikum. Artinya sebelum salamnya imam sempurna. Lihat dianggap sempurna niku lah yang wajib sampai memnya alaikum assalamualaikum. Bon niku khilafe antara Imam Romli dan Ibnu Hajar. Kemudian yang kedua, seorang makmum itu dianggap menemukan fadilah takbiratul ihramnya imam niku satu, ketika imam takbiratul ihram dia sudah hadir di tempat jamaah. Yang kedua, setelah imam takbiratul ihram
dia langsung menyusul takbiratul ihram. Artinya jarak antara takbiratul ihramnya imam dengan takbiratul ihramnya makmum tidak terlalu lama. Makanya kalau ada orang was-wasen yang sehingga antara takbiratul ihramnya imam dengan makmum terlalu lama, maka ini juga bisa menggugurkan fadilah mendapatkan takbiratul ihram. Lah menemukan takbiratul ihramnya imam niku penting, nggih. Karena napa? Karena dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang sholat 40 hari berturut-turut berjamaah, maka dia dipastikan selamat dari api neraka, dipastikan selamat dari sifat munafik. Niku kan syaratnya harus menemukan fadilah takbiratul ihramnya imam. Terus yang ketiga, cara menemukan satu rakaat. Nanti di belakang dibahas nggih. Niki dibahas sekilas. Seorang makmum niku dianggap menemukan satu rakaat bareng imam. Ini kan ada dua bentuk makmum. Pertama makmum muwafiq. Kedua makmum masbuk. Nah, makmum muwafiq itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah niku makmum masbuk. Nggih, makmum masbuk niku seorang makmum yang jarak antara takbiratul ihramnya dia dengan rukuknya imam tidak cukup untuk membaca Fatihah secara normal. Niku disebut makmum masbuk. Lah, makmum masbuk niki dia dianggap menemukan satu rakaat bareng imam. Syaratnya dia masih menemukan rukuknya imam. Artinya dia masih sempat rukuk bareng rukuknya imam. Berarti ya mengandung tomakninah. Ya. Jadi ketika imam sudah rukuk, kemudian dia kok sempat ikut rukuk bareng imam dengan minimal kadar membaca subhanallah, maka dia sudah dianggap menemukan satu rakaat. Ya, katakanlah ada orang jamaah datang ke masjid dalam keadaan imam sudah rukuk. Niki kalau dia masih sempat menangi rukuknya imam, berarti bareng-bareng tomakninah dengan rukuknya imam, maka dia sudah dianggap menemukan satu rakaat meskipun belum sempat membaca Fatihah. Tapi kalau dia masuk ke dalam sholat, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus dia turun untuk rukuk, ternyata imamnya sudah bangun dari rukuk, maka dia tidak dianggap menemukan satu rakaat. Nanti kalau imamnya salam berarti dia wajib menambah satu rakaat. Bon, lah untuk menemukan jamaah Jumatan kan sepakat fardu ain. Nah, amal jamaatu, anapun utawi jamaah fil jumu'ati ing dalem salat jumu'ah iku fa fardu ainin mongko fardu ain. Wala tahsulu lan ora hasil apa jamaah Jumat bi aqalla kelawan luwih kidik mirrokaatin saking sak rakaat. Mirrokaatin saking sak rakaat. Jadi nek selain Jumat wau bisa dianggap menemukan jamaah niku yang penting imam belum salam. Kalau khusus untuk Jumatan, maka syarat mendapatkan jamaah Jumat itu syaratnya minimal ada satu rakaat. Ya. Artinya pripun? Kalau ada orang ketinggalan Jumatan, dia sudah terlewat satu rakaat. Ketika rakaat kedua dia baru ikut Jumatan. Dilihat kalau dia, karena dia ini kan masbuk berarti masbuk sholat Jumat.
Kalau dia bisa menemukan 1 rakaat bersamaan dengan imam, maka Jumatannya sah. Artinya sah, nanti setelah imamnya salam, dia cukup menambah 1 rakaat. Kalau dia tidak sempat menemukan 1 rakaat bareng imam, tadi berarti dia tidak sempat menangi rukuknya imam, atau memang dia datang Jumatan imam sudah sujud rakaat kedua misal. Lah maka ini dia tidak dianggap menemukan jamaah Jumat. Ya. Berarti bagaimana? Berarti karena dia tidak dianggap tidak menemukan jamaah Jumat, maka ketika imamnya salam, dia berdiri sholat 4 rakaat. Jadi sholatnya jadi zuhur. Ya. Jadi kalau kurang dari 1 rakaat, dia tidak dianggap menemukan jamaah Jumat, maka dia sholatnya menjadi sholat zuhur. Kalau dia minimal menangi 1 rakaat bareng imam, maka sholat jamaah Jumatnya dianggap sah dan dia cukup menambah 1 rakaat. Wajibu lan wajib. Alal makmumi ing atase makmum apa ayyan wiya yen to niat sapa makmum al iktimama ing manut utawa niat dadi makmum. Al iktimama ing manut utawa niat dadi makmum, awil iqtida'a bil imami, awil iqtida' utawa niat manut bil imami kelawan imam. Wala yajibu lan ora wajib apa ta'inuhu nyatakake utawa nentokake imam. Apa ta'inuhu nyatakake utawa nentokake imam. Bal yakfi balik cukup apa al iqtida'u manut bil hadiri kelawan kang hadir. Wa ilam ya'rifu lan senajan ora kenal sapa makmum hu ing hadir. Bon, niki bahas tentang syarat-syarat jamaah atau kewajiban-kewajiban jamaah. Bagi seorang makmum niku wajib niat menjadi makmum. Ya. Niki jamaah apapun, entah itu jamaah Jumat, entah itu jamaah sholat fardu, entah itu jamaah sholat sunnah seperti sholat Id, niku makmumnya harus niat menjadi makmum. Niatnya mungkin macam-macam. Bisa menyatakan makmuman lillahi ta'ala, utawa jama'atan lillahi ta'ala, utawa iktidaan bil imami lillahi ta'ala. Nah kalau dia tidak niat makmum, ya, maka hukumnya sholatnya sendiri, dihukumi sholat sendiri. Terus kemudian kalau dia sampai menunggu gerakan imam padahal dia tidak niat makmum, maka sholatnya bisa batal. Niku untuk selain jamaah Jumat. Kalau untuk jamaah Jumat, maka hukumnya tidak sah karena dalam jamaah Jumat niku hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain harus berjamaah. Kemudian ketika niat menjadi makmum, dia tidak harus menentukan imamnya. Artinya dia cukup bermakmum dengan imam yang ada di depan, meskipun dia tidak kenal. Artinya cukup pokoknya usolli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala atau jama'atan lillahi ta'ala atau iktidaan bil hadiri lillahi ta'ala. Ini pun cukup. Jadi tidak harus menentukan siapa imamnya. Jadi yang wajib mutlak niat makmum itu makmum. Kalau niat menjadi imam niku nanti memandang hukum jamaahnya. Kalau jamaahnya itu hukumnya fardu ain, maka imamnya juga wajib niat menjadi imam.
Contoh sholat Jumat. Contoh lagi sholat mu'adah, sholat yang i'adah diulangi. Itu kan wajib berjamaah semuanya, fardu ain. Maka kalau jamaahnya hukumnya fardu ain seperti sholat Jumat, maka sang imam juga wajib niat menjadi imam. Kalau jamaahnya tidak fardu ain seperti jamaah sholat 5 waktu itu, sholat zuhur, maka imamnya tidak wajib niat menjadi imam. Ya. Dalam hal keabsahan sholat jamaah, imamnya tidak wajib niat menjadi imam. Tapi kalau dia mau mendapatkan pahala jamaah, dia wajib niat menjadi imam. Jadi seorang imam, kalau dia tidak niat menjadi imam, niki sholatnya sah, jamaahnya juga sah, makmumnya, tapi dia mendapatkan pahala sholat sendiri, ya, karena dia tidak niat menjadi imam. Lafa'in ayyanahu, mongko lamun nentokake sapa makmum hu ing imam, wa akhto'a lan luput sapa makmum, wa akhto'a lan luput sapa makmum, batolat mongko batal apa sholatuhu sholate makmum. Illa inin domat, kejaba lamun kakumpulake, illa inin domat kejaba lamun dadi kakumpulake ilahi maring ta'yin apa isyaratun isyarah. Kakaulihi kaya yaiku kaya ucapane makmum ing ucapan nawaitul iktida'a bizaidin hadza fabana amron. Nawaitu niat sapa ingsun al iktida'a ing manut bizaidin kelawan zaid, hadza kang iki fabana mongko pertela sapa zaid iku amron amr, fatasihu mongko sah apa salat utawa apa jamaah. Ya. Jadi menentukan imam itu tidak wajib. Terus kalau dia menentukan imamnya dan ternyata salah, dia sudah terlanjur menentukan imamnya Zaid, ternyata yang ngimami tidak Zaid tapi Umar, maka sholatnya batal. Kecuali ketika dia menentukan tersebut, dia gabung dengan isyarah. Ya. Di sini dicontohkan nawaitul iktida'a bi Zaidin hadza, saya niat makmum dengan Zaid ini ku berarti isyarah. Nah, isyarah niku bisa di hati, bisa disebutkan di dalam lesan, nggih. Niki jenenge kan teng hati nggih, berarti jadi hatinya niku dengan isyarah hadza. Di dalam hati mengucapkan hadza atau ini. Jadi saya niat bermakmum dengan Zaid ini. Nah, ternyata yang imami tidak Zaid, ternyata yang imami Umar. Niki tetap sah jamaahnya meskipun salah karena ada isyarah hadza tadi. Jadi tapi kalau tidak ada isyarahnya niku salatnya batal, makmumnya yang batal karena dia salah menentukan. Dunal imami dudu imam. Fala yajibu mongko ora wajib fi sihatil iktidai ing dalam sae manut bihi kelawan imam fi ghairil jum'ati ing dalam liyane salat Jumat apa sing ora wajib niyatul imamati niat dadi imam. Balia bali utawi niyatul imamah iku mustahabbatun kang den sunahake fi haqqihi ing dalam hake imam. Jadi tadi imam dalam selain salat Jumat tidak wajib niat menjadi imam. Untuk sahnya jamaah, imamnya tidak harus niat menjadi imam. Niku disunahkan untuk imam niat menjadi imam.
Fa ilam yanwi mongko lamun ora niat sapa imam ya. Fa sholatuhu mongko utawi salate imam iku furodan ijen ya. Jadi kalau dia tidak niat menjadi imam, jamaahnya tetap sah, tapi untuk imamnya dihukumi sholat sendiri, artinya tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Wa yajuzu wallahu a'lam. Al-Fatihah.